Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Sesuai dengan judul video hari ini yaitu September Book Wrap Up. Jadi hari ini aku akan nunjukin buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan September kemarin. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita mulai videonya. Nah ini dia buku yang pertama aku baca di bulan September adalah Lucid Dream karya Ziggy Deja Geoviena Zabriskie, ya kayak gitu ya bacanya ya. Ya ini aku baca karena ini Ziggy tuh lagi happening banget gitu di dunia literasi, makanya aku baca buku yang ini emang udah lama banget aku beli gitu kan. Aku nggak punya buku Ziggy yang lain, cuman ini aja yang aku punya. Ini adalah bukunya zaman dia masih nulis di Fantastin Mizan. Bahkan di sini cetakan satunya aja itu di September 2019. Dan kenapa di sini ada tulisan Best Deluxe Seller? Entah apa alasannya, cuman di buku ini tuh ada dua judul novel yang berbeda disatuin ke dalam satu buku ini. Yang pertama adalah Lucid Dream dan yang kedua Wonderworks. Yang satu dia horor, yang satu lagi dia fantasi, jadi memang agak berbeda. Kalau Lucid Dream ya seperti kita tahu arti Lucid Dream kan ya mimpi yang berkepanjangan. Tapi kalau Wonderworks dia lebih ke fantasi ala-ala Harry Potter kayak gitulah. Next ada Ranjat Kembang. Nah ini juga buku Simple Man yang udah lama banget aku simpen. Udah 1 tahun nih aku simpen dari beli tahun 2021 pertengahan mungkin ya. Dan sekarang udah 2022 pertengahan juga hampir ke akhir dan aku baru selesai baca ini. Ini ceritanya sebenarnya masih nyambung sama buku yang 2 sebelumnya yaitu Sewudino sama Janur Ireng. Cuman ini tuh kalau misalkan aku boleh bilang tuh ya kayak side story-nya gitu, dimana nanti akan ada buku yang keempat yaitu Rogot Nyowo. Ini juga aku masih simpang siur Rogot Nyowo ini bakal diterbitin atau enggak sih. Soalnya lama banget dari ini terbit aja 2021, ini 2022 belum terbit si Rogot Nyowo itu. Makanya ini para fansnya Simple Man sebenarnya nungguin nih Mas Simple Man ini kapan sih buat lanjutin si Ranjat Kembang ini. Maksudnya buat nerbitin buku kelanjutannya gitu, kapan gitu kan ya. Nah jadi di Ranjat Kembang ini sebenarnya ada 3 pintu cerita, dimana yang ketiga pintu cerita ini tuh akan nyambung nanti di si Rogot Nyowo ini. Dan 3 pintu cerita ini tuh berhubungan dengan satu karakter yaitu Rinjani. Nanti aku akan bahas selengkapnya di video review khusus Ranjat Kembang. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya ada Asrama karya Muhammad Fatrim. Ini novel Malaysia. Ceritanya adalah tentang seorang anak perempuan, siswi perempuan yang bernama Dahlia, di mana dia tinggal di sebuah asrama sekolah yang biasa aja, yang tadinya dia sekolah di sekolah elit mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu, terus pindah ke sekolah SMA yang biasa aja. Nah ini tuh konfliknya masih belum dapet karena aku masih setengahnya bacanya ini. Jadi sekarang masih ngelanjutin baca sebenarnya, cuman ini tuh kayak di akhir-akhir September kemarin gitu aku bacanya, dan sekarang masih ongoing baca ini. Tapi ya secara keseluruhan buku ini buku horor. Nah sebenarnya aku tuh cuman baca 3 buku ini doang gitu kalau misalkan buku ya, tapi aku juga ada dengerin audio series dari Sweta Kartika. Jadi yang pertama itu audio series Kelana season 1 yang judulnya aku lupa judulnya, cuman dia menceritakan tentang perjalanan si Prana yang jadi tokoh utama dari audio series Kelana ini ke Danau Ranu Tompe yang ada di Gunung Semeru. Dan itu pun kayak dia tuh terjebak sebuah circle yang amat sangat menakutkan lah ya. Jadi dia kayak dijebak gitu dan dia tuh mau ditumbalin oleh satu kelompok itu untuk suatu tujuan tertentu yang emang kelam hitam, melibatkan ilmu hitam. Terus audio series yang kedua itu masih Kelana.
Jadi Kelana season 2. Kalau Kelana season 2 ini itu ada ininya ya, ada judulnya yaitu Ordo 9 Altar. Di mana tingkat keseramannya itu lebih lagi daripada yang Danau Ranutompe ini. Jadi di mana Ordo 9 Altar ini tuh lebih mengacu ke sebuah ordo yang dimana si ordo ini tuh menyembah menyembah sesosok iblis yang bernama Mammon. Experience aku buat ngedengerin dua audio series ini pun agak berbeda, karena kalau yang pertama dia tuh kayak agak kurang banyak efek, juga banyak suara karakter. Jadi kayak suara karakternya tuh cuman Prana sama satunya lagi yang perempuan. Selebihnya yang membacakan narasi ya si Prananya itu sendiri. Kalau misalkan di audio series Kelana yang kedua, suara karakter dan juga efeknya tuh lebih banyak gitu. Jadi kita tuh experience-nya lebih lagi daripada yang season 1 kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nih mau dengerin audio series Kelana ada di mana, itu kalian bisa dengerin di Noise ya, di aplikasi Noise. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman untuk book wrap up September kali ini. Thank you banget yang udah nontonin. Dan mana nih yang teman-teman paling penasaran aku bikin reviewnya? Karena kayaknya semuanya akan aku bikin review. Jadi yang Lucid Dream aku akan bikin review, Rancet Kembang itu udah pasti. Yang Asrama juga kayaknya aku akan bikin reviewnya. Audio series season 1 sama season 2 Kelana juga akan aku bikin reviewnya. Jadi yang mana dulu nih yang mau teman-teman tontonin? Oke, balik kayak gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin, dan jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah. Saran dan kritik apapun dari kalian akan aku terima. Yang penting jangan julid ya. Oke, thank you dan bye-bye.